نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Jamaah salat Asyar Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada sore hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan buku Minhajul Muslim. Buku yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Semoga buku yang kita baca ini menjadi sebab dari sekian banyak sebab semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita membahas tentang al-adab ma'al kuffar, adab terhadap orang-orang kafir, maka pembahasan selanjutnya adalah al-adabu ma'al hayawanat, adab-adab terhadap hewan, ya, adab-adab terhadap hewan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah keindahan Islam, di mana dia tidak hanya membahas hal-hal yang berkaitan tentang hubungan manusia kepada Allah, hubungan manusia kepada sesama manusia, tetapi juga Islam membahas bagaimana hubungan manusia terhadap hewan atau terhadap binatang. Sehingga sekali lagi ini adalah di antara keindahan Islam, keutamaan Islam yang membahas seluruh sendi-sendi dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya tadi, ya, adab terhadap hewan. Bahwa hewan adalah satu bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana makhluk ini akan diperlihatkan nanti di hari akhir. Akan diperlihatkan di hari akhir. Bahkan dengan keberadaan makhluk ini, binatang, hewan ini, maka orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka menyesal setelah melihat hal yang terjadi kepada hewan. Ya. Hal itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Naba ayat terakhir. Ya, digambarkan dalam Quran surah An-Naba ayat terakhir. Allah berfirman, ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan ketika orang-orang kafir berkata, andai kami menjadi debu, ya, andai kami menjadi debu. Itu perkataan orang kafir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kenapa ucapan itu, ya, dikeluarkan oleh orang kafir? Kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh makhluk
mengumpulkan seluruh makhluk. Termasuk di dalamnya yang dikumpulkan oleh Allah adalah binatang, hewan. Dikumpulkan di padang mahsyar. Setiap kezaliman diselesaikan saat itu. Setiap urusan diselesaikan saat itu. Termasuk urusan antar binatang. Maka didatangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala binatang yang bertanduk dan yang tidak bertanduk. Lalu Allah katakan kepada binatang yang tidak bertanduk, wahai binatang yang tidak bertanduk, dulu waktu kamu di dunia ditanduk oleh binatang yang bertanduk. Ini baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, surah An-Naba, surah Amma Yatasaalun ayat terakhir. Ketemu hadis ini. Saya ulangi. Wahai binatang yang tidak bertanduk, karena engkau dulu ditanduk oleh binatang yang bertanduk, sekarang giliranmu membalas. Tanduk dia. Suruh ditanduk tuh Pak. Balas kata Allah. Maka binatang itu pun membalas. Karena dulu di dunia dia tidak bisa membalas. Di hari akhir disuruh dibalas oleh Allah. Sesudah binatang yang tidak bertanduk itu menanduk, ya ibadallah, maka semua binatang, semua hewan menjadi debu, menjadi tanah. Saat itu. Di padang mahsyar. Semua menjadi tanah. Berarti kalau sudah menjadi tanah, sudah selesai urusannya di mahsyar, tidak masuk neraka. Kata orang kafir, enak sekali ya binatangnya. Maka spontan mereka berkata, ya ibadallah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru, orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduhai celakanya diriku, andai aku jadi binatang saja. Ya, orang kafir saat itu pingin jadi binatang, Pak. Karena melihat binatang enak, tidak sampai ke neraka. Urusannya selesai di padang mahsyar. Adapun orang kafir tidak selesai di padang mahsyar sampai disiksa di neraka. Maka keberadaan binatang, keberadaan hewan di dunia ini haruslah menjadi pelajaran dalam hidup kita. Haruslah menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap urusan yang tidak selesai di dunia ini, setiap perkara yang tidak diselesaikan di dunia ini, nanti akan diselesaikan di hari akhir. Orang yang mestinya bersalah, kebal hukum di dunia, nanti tidak ada yang kebal hukum di hari akhir. Sebagaimana binatang yang tidak bertanduk menanduk binatang. Nah, saat itulah orang kafir pengen jadi binatang. Pengen jadi hewan yang barangkali binatang itu udah pernah pula dia makan. Ya, kambing. Ya, apalagi. Makanya kita ini harus hati-hati dengan binatang. Jangan pernah sabung ayam. Jangan biasakan sabung ikan. Ikan apa? Ikan cupang. Nanti dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Ya.
Kalau di kami di kampung orang timur biasanya itu sabung jangkrik. Jangkrik di sabung. Itu akan diminta pertanggungjawaban semua di hari akhir. Ya. Semua. Apalagi yang urusan antar sesama manusia. Urusan antar sesama manusia. Yang tidak selesai di dunia pasti selesai di hari akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali binatang ini suruh diperhatikan hidupnya oleh Allah. Paling tidak kepada unta. Makanya kata Allah, wa ilal ibili kaifa khuliqat. Surah apa itu? Al-Ghasyiyah. Ya. Surah Al-Ghasyiyah. Wa ilal ibili kaifa khuliqat wa idas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa musihat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir. Itu terhadap onta kata Allah, lihat tuh. Artinya apa, Pak? Keberadaan binatang di dunia ini harus menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Bahwa ada binatang yang sangat patuh kepada tuannya. Binatang yang paling patuh kepada tuannya itu anjing. Ya. Anjing. Diberi makan, tidak diberi makan, patuh kepada tuannya. Ya. Jadi kehidupan binatang ini harus menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Apalagi lebah. Lebah. Nah, orang beriman itu harus seperti lebah. Al-mu'min kan nakhli kata Nabi. Orang beriman itu mesti seperti lebah. Bagaimana sifat lebah? Ngumpul. Itu lebah. Orang beriman harus ngumpul, jangan terpisah, jangan bercerai-berai. Ya. Terutama masalah hati. Jangan tadabur, jangan tahasud, ya, jangan tabaghut, jangan saling membelakangi, jangan saling benci-membenci. Jadilah seperti lebah. Kedua, lebah itu dia memakan sesuatu yang bagus. Ya, ini saya ulangi. Jadi keberadaan binatang seringkali baik oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan pembelajaran dalam hidup kita. Contoh tadi lebah. Lebah dia tidak akan memakan hal-hal yang buruk. Bunga-bunga. Makanya menghasilkan apa? Madu. Mahal madu. Apalagi madu Yaman. Apalagi madu asli dibawa ke rumah istri pertama marah. Ya. Madu Yaman itu setengah kilo. Ya. Bisa sejutaan. Ya, mahal. Itulah hasil lebah. Hasil binatang. Karena yang dia makan sesuatu yang bagus. Setiap kali dia hinggap di ranting, tidak akan pernah matahin ranting. Itu lebah. Orang beriman, dimanapun dia berada tidak akan merugikan orang lain. Dimanapun dia berada orang beriman ini tidak akan pernah mengganggu orang lain. Itu lebah. Begitu orang beriman. Maka ya, jadi orang beriman ini mesti bagus. Ya. Tapi lebah kalau diganggu, semua bagian tubuh kita bengkak sama dia. Dia tidak akan nyakitin orang, lebah itu. Tapi kalau diganggu, ya, kalau diganggu lebah,
Siap-siap aja. Kemanapun lari dikejar itu sama lebah. Sama orang beriman. Orang beriman tidak boleh diganggu. Karena dia tidak pernah mengganggu orang. Tapi kalau sampai diganggu orang beriman, tiba-tiba ada orang datang berbuat jahat ke rumah kita, mengganggu istri, ya, kita lawan, kita mati syahid. Ya, itu keberadaan binatang. Ya. Jadi kita belajar kitab Minhajul Muslim, tidak sekedar belajar adabnya, tetapi bagaimana binatang-binatang ini kita ambil pelajaran-pelajaran dari mereka. Ya, dan banyak lagi. Banyak lagi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar contoh. Ya. 2 contoh yang saya sampaikan dan tentu masih banyak lagi. Oleh sebab itulah terhadap makhluk ini kita harus beradab. Karena dia bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyayanginya. Sebab dengan menyayangi setiap makhluk, termasuk di dalamnya binatang, termasuk di dalamnya hewan, ya ibadah Allah, maka kita pun akan disayang oleh Allah. Ya, akan disayang oleh Allah. Oleh sebab itu, ada beberapa adab yang harus diperhatikan terhadap hewan, terhadap binatang. Yang pertama, hendaklah kita memberi makan dan minum. Apalagi jika binatang atau hewan itu kelaparan dan kehausan. Kita beri makan, kita beri minum. Rasulullah bersabda, fi kulli dzati kabidin harra'i ajrun. Pada setiap yang memiliki hati yang panas terdapat pahala. Hati yang panas itu ya hati binatang, hati hewan. Hatinya panas. Binatang apa saja. Kita beri makan, beri minum, dapat pahala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, dari 7 perkara yang pahalanya terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia di dalam kubur, salah satu di antaranya adalah menanam pohon. Pohon yang kita tanam berbuah. Maka setiap buah yang kita makan bernilai pahala. Bagaimana kalau dicuri orang? Juga dapat pahala. Dicuri orang, dapat pahala. Bagaimana kalau gagal panen? Dimakan hewan binatang. Ya. Kalau padi biasanya dimakan apa? Hah? Kalau jambu dimakan apa? Apa ini? Kelelawar. Pahala. Ya. Ini jangan dimarahin. Ya, jangan dimarahin. Berarti Allah ketika kita mau panen jambu kita, dimakan kelelawar, kita dapat pahala. Ya. Kita dapat pahala. Tidak sengaja, itu kan kita beri makan tidak sengaja. Apalagi yang dengan sengaja kita beri makan kepada mereka. Ya. Bukankah telah sampai kepada kita satu hadis ketika seorang perempuan pelacur, ini sudah sama-sama kita dengar, kita faham hadisnya. Ketika seorang pelacur kehausan, lalu dia menemukan apa? Sumur, dia minum. Tiba-tiba datang seekor anjing, menjulurkan lidahnya, tanda dia haus. Maka binatang ini, anjing ini, ya,
diberi minum dengan cara perempuan pelacur ini mengambil air dengan menjadikan sepatunya sebagai timba. Di apa? Di apa ini? Ya, disuapin ke anjing itu. Apa kata Nabi, Pak? Dosanya diampuni dan dia masuk surga. Ini kata Nabi. Kalau kita tidak percaya, bahaya iman kita. Ini yang ngasih air, maaf, perempuan gak benar. Yang dikasih air anjing. Ini yang ngasih air ini muazin tadi ini ya. Iya Pak ya. Ini yang ngasih teh muazin. Yang dikasih bukan anjing, ustadz. Hah? Yang dikasih ustadz ini insya Allah masuk surga yang ngasih ini. Ya. Ya, saya datang langsung ditawarin, ustadz mau minum apa? Subhanallah. Ini dimuliakan saya. Kalau ngaji di sini dimuliakan. Ya, datang-datang mau minum apa? Ya, pulang dibekelin bolu. Masya Allah. Insya Allah semua mudah-mudahan masuk surga. Ini yang ngasih muazin kita. Yang dikasih minum bukan anjing, ustadz. Ya, yang ngasih air itu seorang pelacur, yang dikasih air anjing, diampunkan dosanya masuk surga ya ibadah Allah. Ya. Maka dengan kita memberi makan, memberi minum kepada semua binatang, ya, subhanallah. Besar pahalanya. Binatang apa saja. Ya. Sebab Rasulullah katakan fi kulli dzati kabidin harra'in ajrun. Pada setiap yang memiliki hati yang panas, yakni hewan, terdapat pahala. Ya, terdapat pahala. Man la yarham la yurham. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Termasuk yang ada di bumi ya hewan, binatang. Ya. Berikan yang terbaik. Ya. Makan yang terbaik berikan. Bukan karena dia menghasilkan dalam hidup kita. Saya pernah ini Pak ya, dakwah di daerah Sumatera. Mohon maaf kalau ada yang begitu keluarganya ya. Tiba-tiba saya melihat ya, anjing itu didandanin. Dandan. Lalu katanya itu makannya lebih mahal dari yang punya. Ya, lebih mahal dari yang punya makanannya. Dimandikan. Orangnya belum mandi, anjingnya udah dimandikan duluan. Ternyata anjing ini biasa digunakan memburu babi. Ya. Dan ini ada di daerah sana. Ya. Kalau diberi makan untuk itu ya tidak boleh. Ya. Hendaklah kita memberi makan karena sayang, bukan karena memberi dengan binatang itu melakukan hal yang tidak boleh. Ya. Sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Yang ada di bumi ya manusia. Sayangi seluruh makhluk Allah. Maka yang ada di langit akan menyayangimu. Yang ada di langit ya malaikat ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjadi dalil bagi kita. Kalau kita ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Tinggi di atas arsy. Hadisnya banyak ini. Ya. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Ya. Rahman Rahim itu siapa? Allah. Ar-Rahman, Allah. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang.
Maka ini menjadi dalil bagi kita ya ibadallah, bahwa Allah itu tinggi di atas arsy. Tapi jangan dikatakan Allah butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Cuma dalil sudah menunjukkan seperti itu. Al-Quran, hadis sudah menjelaskan kepada kita bahwa Allah tinggi di atas arsy, di atas langit. Ya, berarti Allah butuh tempat? Bukan. Allah tidak butuh tempat. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan seperti itu. Mau apa kita? Ya. Maka sayangi yang ada di bumi, seluruh yang ada di langit akan menyayangimu, yakni para malaikat dan yang paling tinggi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, menyayangi dan mengasihinya. Oleh sebab itulah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah, beliau bersabda, la'anallahu man ittakhadha syai'an fihi ruhun gharada. Allah Ar-Rahman melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran tembakannya. Ya. Saya ulangi. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa? Ketika Nabi melihat seseorang yang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah, lalu beliau sabdakan, la'anallahu man ittakhadha syai'an fih ruhun ghardan. Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran tembakannya. Hal ini menjadi sandaran bahwa Nabi melarang menembak hewan, menembak binatang atau memanah, ya, untuk dibunuh jika itu hanya hobi. Jika itu hanya hobi, kecuali untuk dimakan. Kecuali untuk dimakan. Ya. Kalau sekedar hobi tidak boleh. Ya. Latihan memanah. Ya, tapi yang dipanah burung. Latihan nembak, yang dipanah, yang ditembak burung. Ya. Itu haram hukumnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua yang bernyawa, syai'an fihi ruh, semua yang bernyawa. Ya. Kalau di laut, ya, ditembak, tapi nggak dimakan. Ya. Makanya kalau orang laut tahu istilah pengerusakan laut itu diantaranya potasium dan ngebom. Karena saya orang laut. Jadi dibom. Ya. Semua mati. Ikan mati, tapi tidak semuanya diambil. Ya, tidak semuanya diambil. Diambil yang sekiranya harganya mahal. Maka ini keharamannya dua. Ya, dengarkan baik-baik. Ya, terutama yang tinggal di laut. Ya. Larangan yang pertama merusak. Ya, merusak. Batu hancur. Batu sudah hancur, air mudah naik, banjir rob terjadi. Kedua, ya, mematikan ikan.
Padahal tidak untuk dikonsumsi. Hanya sekedar dipilih mana yang mahal harganya, itu yang diambil. Sama dengan dipotas. Ya. Ini dilaknat. Jadi kalau zaman itu ya alat membunuhnya adalah panah, zaman sekarang bisa dikembangkan. Bisa tembak, bisa bom, bisa potas. Ya. Maka ini hukumnya dilaknat. Ya. Oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga datang satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seekor burung yang terbang berputar-putar mencari anak-anaknya. Di mana anak burung itu diambil oleh salah seorang sahabat. Jadi ibunya kelimpungan, ibu burung. Ya. Karena anaknya diambil. Ya. Burung itu hebat. Kalau bicara tawakal, yang diteladani apa? Burung. Ya. Saya kemarin di Jeddah ada tulisan di tas. Ya, pas mau terbang saya baca tawakkal qattairi. Ya subhanallah ya. Karena saya sedang menunggu waktu sholat, saya muter-muter di tempat belanja di bandara. Lalu saya baca satu tulisan, tawakkal qattairi. Tawakallah seperti burung. Ini berdasarkan hadis. Ya. Burung itu pagi lapar. Apa yang dia lakukan? Terbang. Terbang kemana-mana. Sore pulang, perut sudah kenyang. Bahkan ada yang disisakan di sini. Ya. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Ya. Jangan berpangku tangan. Jangan mengharapkan bantuan dari orang untuk diri sendiri. Ya. Jangan merasa nyaman makan, menikmati hidup hasil bantuan orang. Jadilah seperti burung, terbang, kerja. Ya. Tapi Pak, Bu, kerjanya sama. Sama-sama kerja. Apa yang beda? Burung terbang sambil tasbih. Ya. Burung terbang sambil berzikir. Sebagian manusia kerja lupa Allah. Ya. Disuruh tawakal seperti burung kerja. Iya, kerja udah sama seperti burung. Tapi tasbihnya sudah sama apa belum? Zikirnya sudah sama apa belum? Jadi burung itu tidak sekedar terbang, mencari nafkah, mencari makan. Dia tetap memuji Allah, dia tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makanan yang dia masukkan ke dalam perutnya dan apa yang dia sisakan untuk anak-anaknya tidak dia sandarkan pada dirinya, tapi itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diteladani. Ketika kita kerja, ya, bukan sekedar kita keluar, tetapi sandarkan semua kepada Allah. Dan burung di antara binatang yang sangat sayang kepada anaknya. Maka ketika salah seorang sahabat mengambil anak dari burung ini, lalu ibunya terbang kemana-mana. Ketahuan sama Nabi. Ya, apa kata Nabi? Man faja'a hadhihi biwaladiha. Barang siapa yang telah menyiksa burung ini, yakni dengan mengambil anaknya, maka kembalikan anaknya kepada ibunya. Ya, kembalikan. Jadi dilaknat.
Ya. Jangan kira mereka tidak punya kalau bahasa kita perasaan. Ya. Mereka punya. Karena Nabi itu sangat cinta kepada binatang, karena memang juga binatang sangat cinta kepada Nabi. Ya. Nabi lebih hebat dari Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman itu kan bisa bicara dengan binatang yang masih hidup. Kalau Nabi, binatang yang sudah mati itu bisa bicara kepada Nabi. Kalau Nabi Sulaiman masih hidup, ini sudah mati. Makhluk tak bernyawa saja bisa bicara kepada Nabi. Tanda cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pernah dengar cerita bagaimana Nabi diracun? Nabi pernah diracun. Beliau bersama sahabatnya. Ada seorang perempuan Yahudi disuruh. Ada seorang perempuan pembantu disuruh Yahudi. Tanyakan kepada Muhammad. Dia itu suka apa kalau makan? Suka kambing. Bagian mana yang dia sukai? Bagian paha. Masak. Masaklah perempuan ini. Tapi di dalam bumbunya itu dikasih racun. Kasih racun. Udah masak, udah matang, makan sahabat. Langsung mati sahabat. Hadis yang sahih. Nabi tidak. Begitu Nabi mau gigit, beliau sudah gigit. Paha binatang ini bicara kepada Nabi. Wahai Rasulullah, jangan teruskan memakan aku karena di dalam diriku ada racun. Ini udah dipotong, udah jadi paha, udah dimasak, udah dibumbuin. Ya. Wahai Rasulullah, jangan teruskan memakan aku karena di dalam diriku ada racun. Ini hadisnya sahih, Pak. Riwayat Imam Bukhari. Ya. Maka Nabi cintanya kepada hewan, kepada binatang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi juga, karena para binatang itu sangat cinta kepada beliau. Mestinya kita seperti itu. Jangan siksa mereka. Ya. Jadi bukan hanya manusia, binatang, hewan juga harus kita cintai agar mereka cinta kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita ketika menyembelihnya, sembelihlah dia dengan tenang. Ya. Sembelihlah dia dengan tenang, atau ketika membunuhnya, bunuhlah dengan cara yang baik. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah Rabbuna Tabaraka Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Allah wajibkan kepada kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qaltaltum, jika kalian membunuh, fa ahsinul qitlatah, bunuhlah dengan cara yang baik. Membunuh di sini maknanya qisas. Ya, dengan qisas. Apa qisas? Pembunuh setelah disidang, maka hukumannya harus dibunuh. Maka di Arab Saudi, di Jeddah ada namanya Masjid Qisas. Ya. Masjid Qisas di Jeddah. Orang sesudah melakukan sidang karena membunuh orang, disidang, dinyatakan bersalah, dibunuh. Namanya qisas. Dilakukan sesudah sholat Jumat. Orang yang habis sholat Jumat tidak pulang. Suruh melihat. Tebas kepalanya. Ya. Dan ketika kepalanya ditebas harus langsung habis. Harus langsung mati. Ya. Biar dia tidak tersiksa. Ini yang kata Nabi. Idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jika kalian membunuh,
maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, ini namanya qisas. Ya. Nah, qisas ini mengandung kehidupan terbaik. Makanya kata Allah, wa fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam qisas ini ada kehidupan. Coba. Setelah dia melihat orang dibunuh karena dia membunuh, sesudah sholat Jumat, dipenggal lehernya, itu nggak ada lagi yang membunuh habis itu, Pak. Nggak ada lagi yang membunuh habis itu. Takut dibunuh. Makanya kata Allah, wa fil qisas hayatu ya ulil albab. Di dalam hukum qisas ada kehidupan. Makanya tingkat pembunuhan di Arab Saudi paling sedikit. Ya. Paling sedikit tingkat pembunuhan. Kenapa? Takut dibunuh. Ya. Tapi kalau udah dibunuh di qisas, pedangnya, algojonya harus yang kuat, ya. Tiba-tiba mau membunuh, ya, kasihan, nggak jadi bunuh. Tapi udah leher ketebas, tidak sampai mati, tidak sampai pun nggak boleh. Ya. Ya. Ini makna dari hadis ini. Bukan berarti boleh membunuh, bukan maknanya boleh membunuh. Maknanya di sini adalah qisas. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha. Jika kalian menyembelih, ini menyembelih binatang, fa ahsinudz dzabha, perbaikilah cara menyembelih. Wal yurih ahadukum dzabihatahu wal yuhidda syafratahu. Hendaklah salah seorang dan kalian membuat tenang hewan yang akan disembelihnya dan menajamkan pisaunya. Jadi kalau kita potong hewan kurban kita, jangan diperlihatkan kepada binatang yang lain. Gak boleh. Iya. Bagaimana kalau lokasinya kecil? Ya, tempat penyembelihan kurbannya kecil. Harus ada tirai. Ya, ini harus ada tirai. Sehingga binatang yang akan dibunuh di balik tirai, binatang yang belum disembelih di balik tirai, sehingga binatang yang belum disembelih tidak melihat. Ya. Jangan sampai melihat. Jangan disiksa. Ya. Kalau menyembelih binatang itu secepat mungkin. Makanya yang sunnah sekali tarik langsung mati. Jangan seperti gergaji. Ya, kalau motong hewan kurban jangan bolak-balik, nggak boleh. Ya. Makanya posisi tangan pegang pedang tidak boleh begini. Ya, kalau begini pasti bolak-balik, tapi begini. Ya. Ini sunnahnya. Ya, jadi dari bawah ke atas. Tidak boleh dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu cenderung bolak-balik seperti gergaji. Ya, tapi dipegang posisi ini apa ini? Apa ini pegangan pedang ya dipegang begini. Posisinya ditarik dari bawah ke atas. Sekali tarik mati. Ya, tidak lama kesakitan. Tapi kalau begini cara pegangnya ya dari atas ke bawah itu cenderung seperti gergaji. Maka bisa dibedakan itu. Ya. Ini kalau dari bawah berarti dia sudah mengamalkan sunnah. Ya, begini. Sekali tarik. Ya, mati. Itu sunnah. Ya, makanya ada kekuatan, ada ketajaman. Ya. Ada kekuatan, ada ketajaman. Harus orang kuat. Yang kata guru kita Ustadz Yazid, tidak boleh orang yang takut darah. Ini darah binatang takut, gimana mau perang, kata Ustadz Yazid. Ya. Bicara jihad, bicara mati syahid, motong kambing aja nggak berani.
Ya. Kenapa nggak berani motong kambing? Takut darah. Gimana darah manusia? Darah kambingnya takut. Ya, jadi kata Rasulullah, "Idza dzabhtum fa ahsinu dzabha." Jika kalian menyembelih binatang, perbaikilah cara menyembelihnya. Indikasi, tanda sembelihan yang bagus. 1, kuat. Sekali tarik, mati. 2, mesti tajam. Ya, pisaunya tajam, pedangnya tajam. 3, jangan sampai hewan yang lain, binatang yang lain melihat. Ya, binatang yang disembelih. Itu sunnah-sunnahnya. Ya. Binatang ini, ya kata kita binatang ini, tapi kan dia juga punya mata. Ya, dia punya mata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini di antara bentuk adab kasih sayang kita kepada binatang. Yang berikutnya, tidak menyiksanya. Tidak menyiksa hewan, tidak menyiksa binatang dengan cara apapun. Baik dengan membuatnya lapar, memukulnya, membebaninya dengan muatan yang tidak ia mampu, yang tidak ia sanggupi. Ya. Memutilasinya, membakarnya. Ya. Jadi tidak boleh menyiksanya dengan segala cara apapun, di antaranya tidak boleh membuat ia lapar. Ini tentu peliharaan kita. Kalau yang hewan-hewan lepas kan kita nggak tahu. Kalau ada hewan kucing kelaparan, kita sendiri nggak tahu, kita tidak terbebani hukum. Ya, karena tuannya bukan kita, kecuali yang memang kucing itu tinggal di rumah. Ya. Tidak boleh memukulnya. Membebaninya dengan muatan yang tidak ia mampu. Ya. Gembala, ya, bajak tanah, ya, para petani. Binatang yang paling kuat itu onta. Makanya disebut wa ilal ibli kaifa khuliqat. Kuat. Ya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, dakhalat imra'atun nara fi hirratin. Seorang wanita dimasukkan ke neraka lantaran seekor kucing. Ya, gara-gara kucing dia masuk neraka. Habasatha, yang ia kurung hingga mati. Ya, gara-gara kucing. Yang ia kurung hingga kucing itu mati. Fadakhalat fiha an-nara, lalu kucing itu masuk neraka. Apalagi manusia. Ya. Jangan sampai orang tua membiarkan keluarganya kelaparan. Ya. Binatang saja nggak boleh. Maka kehebatan seorang laki-laki ketika dia memberi nafkah kepada keluarganya. Ya, jangan sampai anak istri kelaparan. Ya. Itu gagahnya seorang laki-laki kan gitu. Kalau dia bekerja, cari nafkah. Itu baru laki-laki yang hebat. Ya. Berpeluh berkeringat. Meskipun kerja keras, kerja kasar halal. Kerja ringan, tanda tangan, tapi tanda tangan haram. Itu enggak hebat laki-laki seperti itu. Ya. Jakar keras. Kalau kami nelayan. Ya, kami orang timur, orang Sulawesi, nelayan. Ya. Seminggu di tengah laut. Itu hebat. Ya. Seminggu dengan ombak. Ya. Kalau kakek kami ya nelayan. Gagah di hadapan Allah. Ya, daripada berada dalam kantor, ruangan ber-AC, tapi haram, hina di hadapan Allah. Ya, jangan sampai
kepala keluarga membiarkan anggota keluarganya kelaparan dengan cara disengaja. Terhadap binatang saja dibiarkan kelaparan sampai mati, masuk neraka, apalagi manusia. Ini namanya mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Fala hiya at'amatha, tidak dia beri makan. Wasaqatha, tidak diberi minum. Habasatha, dikurung. Ya. Wala hiya tarakatha, serta tidak membiarkannya makan dari serangga-serangga. Ya, dikurung. Innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nari. Tidak ada yang layak menyiksa dengan api. Jadi tidak boleh binatang apapun dibunuh. Ya. Karena tidak ada yang berhak menyiksa dengan api melainkan pemilik api. Siapa pemilik api? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh dibakar. Ya. Apalagi manusia, orang tua menghukum anaknya dengan cara dibakar, nggak boleh. Ya. Ya. Semut tidak boleh dibakar. Ya. Kalau dia mengganggu, cari cara yang tidak sampai dia terbakar. Dia tetap hidup, terusir. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, karena yang menghukum dengan api itu hanya Allah. Yang menghukum dengan api hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, diperbolehkan diperbolehkan untuk membunuh hewan-hewan yang mengganggu. Saya ulangi, diperbolehkan membunuh hewan-hewan yang mengganggu atau membahayakan. Seperti anjing. Anjing apa ini? Anjing apa namanya? Anjing liar. Ya. Anjing penggigit, ya. Boleh. Serigala, ular, kalajengking, tikus, ya, serta yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadis khamsu fawasiqun. Ada 5 hewan berbahaya. Ada 5 hewan berbahaya. Tuqtalna, boleh dibunuh. Tuqtalna fil hilli, boleh dibunuh. Wal harami, di tempat yang halal. Tapi tidak boleh di tempat haram. Tempat haram di mana? Mekah, Madinah. Ya, karena seluruh binatang di sana tidak boleh dibunuh. Apalagi sedang menggunakan kain ihram. Ya, tidak boleh. Tuqtalna fil hilli wal harami. Al-hayyatu, ular. Ya. Jadi tidak boleh di tempat haram dengan apa ini, memakai kain apa tadi? Ihram, ya. Al-hayyatu yakni ular. Ya. Wal ghurabu, burung gagak yang berwarna belang-belang. Wal fa'ratu, tikus. Iya. Wal kalbu,
wal kalbul aquru, anjing buas, wal huddaya, burung raja wali. Ya. Atau apa saja yang berbahaya. Ya. Atau apa saja yang berbahaya. Selain itu tidak boleh. Ya, semut tidak berbahaya. Ya. Yang berikutnya, diperbolehkan mengecap telinga hewan ternak untuk menandai, ya, untuk menandai, dicap, takut ketukar dengan binatang orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat, ya, atau Rasulullah pernah terlihat sedang mengecap onta zakat dengan tangannya yang mulia, dicap, ya, ditandain. Adapun selain hewan ternak, yani onta, kambing, dan sapi, maka tidak boleh mengecapnya. Ya, tidak boleh mengecapnya, tidak boleh apalagi dihias, ya, tidak boleh. Ya, dicap, dicat, ya. Tatkala Rasulullah SAW melihat seekor keledai yang dicap pada wajahnya, beliau katakan, la'anallahu man wasama hadza fi wajhih. Allah melaknat orang yang memberi identitas keledai pada bagian wajahnya. Ya. Allah melaknat. Seperti apa? Apa ini? Ada yang main apa itu? Monyet, ya. Topeng monyet. Dicat, itu haram hukumnya. Maka nontonnya juga nggak boleh. Karena sudah tahu haram. Ya. Yang berikutnya, dan ini perkara yang sangat penting, di antara adab kepada hewan, mengeluarkan kewajiban dari hewan. Apa kewajiban dari hewan? Zakat. Mengeluarkan zakatnya. Jika termasuk hewan yang wajib dizakati. Ayam, ada zakatnya enggak? Enggak ada. Ya. Sekarang lele, enggak ada zakat lele. Ya. Zakat itu ya kambing, apalagi unta, sapi, ya, kebau, ya, itu ada zakatnya. Itu harus kita pahami. Yang berikutnya, tidak menyibukkan diri dengan hewan apapun yang membuat kita lalai dari menaati Allah. Tadi saya keluar tol, udah tuh banyak orang yang main burung, diterbangin, ditepok-tepok. Itu udah lalai itu. Ya, lalai. Apalagi? Ya, ikan hias. Ya. Jadi segala sesuatu yang melalaikan, termasuk syatranji. Apa syatranji? Catur. Ya. Dulu zaman batu akik, ya, haram jika melalaikan. Ya. Lomba ngamplas. Udah diamplas, dilihat, amplas lagi. Diginiin lagi. Lalai semua. Ya. Ya. Apa? Mancing. Sama semua. Ya. Mancing. Jadi dengan sebab mancing dia tidak sholat berjamaah, lalai, haram hukumnya. Ya. Jadi apa saja, termasuk binatang,
Termasuk komunitas sepeda. Ya, itu nggak boleh. Bukan komunitasnya nggak boleh, tapi ia menjadi sebab lalai. Ya, motor, klub motor. Ya, jadi semua yang melalaikan hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Melalaikan diri dari taat, melalaikan diri dari berzikir. Dalilnya Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saya termasuk binatang, hobi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuda itu ada 3, kata Nabi. Kuda itu ada 3. Yang pertama, kuda yang bagi pemiliknya menjadi pahala. Bagi pemiliknya dia berpahala. Yang kedua, dengan kuda itu bisa memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, dengan kuda itu dia berdosa kepada Allah. Adapun orang yang mendapatkan pahala dengan kuda itu, yakni ketika dia pergunakan untuk berjuang di jalan Allah. Ya, ini Nabi katakan kuda, tetapi secara umum binatang apa saja. Ya, dengan kuda itu dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia mengikatnya? Di ladang hijau, penuh rerumputan atau taman. Apa saja yang didapatkan kuda itu selama dalam pengembalaan di ladang penuh rerumputan hijau atau tanaman, maka semua akan menjadi kebaikan bagi orang itu. Seandainya talinya putus, lalu kuda itu berlari sekali atau 2 kali, maka jejak-jejak dan kotorannya akan menjadi kebaikan bagi pemiliknya. Ya. Dan seandainya kuda itu melewati sungai, lalu minum darinya, sedangkan dia tidak hendak memberinya minum, maka semua itu baginya adalah kebaikan. Adapun orang yang mengikat kudanya karena ingin kaya, ya, ini kuda yang kedua. Dia mempunyai kuda yang dengan kuda itu dia bisa mendapatkan kehidupan agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Maka kuda itu adalah kuda yang berpenghasilan dan bagus baginya. Ya. Adapun jenis kuda yang ketiga, yang dengannya orang berdosa, adalah kuda yang hanya dijadikan untuk pamer, sombong. Ya. Dan ini
Tidak hanya kepada kuda, termasuk kepada kendaraan kita sekarang, ya. Termasuk kepada kendaraan. Jadi kendaraan ada 3. Kalau zaman dulu kendaraannya kuda. Kendaraan yang kita gunakan untuk keperluan keluarga, dan suatu waktu kendaraan itu kita pinjamkan ke orang, dan bisa jadi suatu waktu kita jadikan dia sebagai mata pencaharian, agar kita tidak meminta-minta kepada orang. Maka kendaraan seperti ini bagus. Semakin banyak kendaraannya, semakin bagus. Ya. Tapi ada kendaraan yang dengannya dia berdosa, hanya sekedar hobi. Sekedar hobi saja. Ya. Zaman sepeda mahal dia beli, hobi. Motor besar, moge, beli, hobi saja. Kata guru kita Ustaz Yazid, buat apa seperti itu? Lebih baik uangnya kasih ke Ustadz, Ustadz bisa umroh. Ustadznya miskin, kasih. Beli motor puluhan juta, 70 sampai ratusan juta. Ya, kepanasan, kehujanan, hanya sekedar brum 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 di jalan. Buat apa kata beliau? Lebih baik kasih Ustadz, Ustadz bisa umroh. Mobil sama. Ya. Punya uang banyak, beli mobil bagus, ya, untuk menghadirkan ketenangan, kebahagiaan kepada keluarga, bagus. Tidak ada salahnya. Tapi kalau punya mobil mewah, mahal, untuk sombong, pamer, haram. Itu juga cara bunyiin klaksonnya lain itu. Ya, cara turun dari mobil agak lain tuh. Ya. Ya. Sama jam. Ya. Jam untuk mengatur waktu kita. Ya, kalau udah setengah jam mau azan, kita udah siap-siap, maka jam ini dapat pahala kita. Kita pakai jam tangan untuk mengatur waktu ibadah kita. Ya, maka kita dapat pahala. Tapi kalau sekedar pamer, buat apa? Ya, kalau udah ratusan juta, cara ngelihatnya juga agak lain. Ya, ratusan juta. Raja Salman itu raja kaya, jamnya seharga hanya 100 juta. Itu murah. Ya. Raja Salman, jamnya saja hanya ratusan juta. Ya, ratusan juta bagi dia berapa sih? Bagi kita mungkin ya 100.000. Ya. Artinya dia punya 100 juta itu sama dengan kita punya, ya, sangat sederhana bagi dia. Di saat raja-raja yang lain, ya, pernah ceramah, saya kan setiap Selasa ngajar di Blok M. Tiba-tiba ada teman saya, pegang jam 2. Dia makan macomblang. Apa istilahnya kalau orang Padang, apa namanya? Kantau, calo. Itu jam apa, He? Ada teman saya minta dicarikan. Berapa itu? Ini Ustaz, seharga Avanza katanya. Aduh, kaget saya. Berarti kan kalau seharga Avanza 200 juta lebih ya. Hanya sekedar jam tangan. Astagfirullah. Buat apa ya? Sekedar beli di mana itu ya? Ya. Berapa harganya? Oh, ini 200 juta. Hanya sekedar gitu-gitu aja. Padahal fungsinya sama aja. Ya. Sama aja. Dia tidak lebih cepat sholatnya. Sama aja. Kalau udah jam 12 zuhur juga. Ya. Dengan pakai jam mahal tidak jadi 3 kali sholatnya 3 hari. Ya. Tapi ya pamer. Makanya kuda kata Nabi 3. Ada kuda yang untuk berjihad. Ya. Maka setiap langkah kaki kuda itu adalah pahala bagi yang punya. Ada kuda yang digunakan untuk bekerja agar dia tidak meminta-minta kepada orang, itu kemuliaan baginya. Ada kuda hanya sekedar ingin pamer, sama dengan kendaraan, ya. Sama dengan hewan. Maka kalau punya uang, beli mobil. Senengin istri. Ya, istri 4, mobil 4. Ya, kalau punya.
Kalau nggak punya, banyak. Saya ceramah tiap hari saya ganti-ganti mobil. Tadi saya ceramah subuh di Kebun Jeruk, pakai Suzuki, bagus. Ke sini ganti-ganti mobil tiap hari, online, ya, ya, online. Jadi kalau punya beli, karena dengan kita punya mobil, kita bisa bawa banyak orang, bawa istri, bawa anak, istri bisa buka cadar, ya. Mohon maaf kalau naik angkot, kan istri tersiksa, ya. Kayak jilbab campur sama orang, tersiksa. Kalau punya uang, beli. Niatkan Allah, ya. Kalau nggak punya, jangan sekali-kali untuk pamer. Sama dengan binatang. Binatang yang membuat kita lalai, ikan hias, ikan cupang, apa lagi? Ikan apa lagi? Ya, hah? Dan seterusnya, ya. Cicak, apalagi cicak rowo, wah lebih parah lagi. Ya. Ya, itu ya. Semua ayam sabung haram, apalagi ayam kampus lebih haram lagi. Ya. Jadi niatkan semua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup demikian kajian kita karena saya harus ngajar lagi di Tanah Abang. Sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan, disilahkan. Ya. Ya. Boleh. Boleh. Para nelayan itu umpannya ikan juga. Ya. Ada ikan mahal harganya, saya tahu karena saya keluarganya nelayan, ya. Saya keluarga nelayan. Pondok juga pernah punya kapal. Pondok kita di pulau pernah punya kapal kecil. Itu seminggu di tengah laut, umpannya cumi. Ya. Ikan mahal itu akan seneng kalau diumpanin cumi. Ya. Jadi binatang tahu juga dia mana yang mahal. Ya. Sama dengan perempuan, kalau sudah turun laki-lakinya dari mobil mewah, lain pula matanya dia. Ya. Jadi hukum ngumpanin binatang dengan hewan dengan yang hukumnya boleh. Demikian. Ada yang lain silakan. Ya, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi dikatakan ular salah satu contoh binatang yang boleh dibunuh. Tapi saat ini ada orang yang justru melihara ular di dalam rumahnya. Bagaimana hukumnya dalam Islam memelihara ular di dalam rumahnya tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia memelihara ular dengan jampi-jampi, karena dia mungkin pawang ya, maka syirik. Ya. Kalau dia melihara ular hobi dan bisanya sudah dibuang, racunnya sudah dibuang, ya tidak apa-apa. Ya, menjadi boleh dia dibunuh kalau dia mengganggu. Selama dia tidak mengganggu, maka jangan dibunuh, biarkan dia. Tapi kalau sudah masuk rumah, ya itu sudah otomatis akan mengganggu. Ya, biasanya pawang-pawang itu cenderung dengan jampi-jampi. Ya, cenderung dengan jampi-jampi. Kalau pawang buaya matinya dengan buaya juga. Ya. Saya pernah lihat pawang buaya, ya dia baca-baca dimakan sama buayanya. Ya. Nah, hukumnya lebih baik tidak. Ya, namanya hukum menutup kemungkinan. Hari ini binatangnya tunduk kepadanya, tapi besok lusa apa dia bisa jamin? Maka itu hukumnya tidak boleh. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Sudah tahu ini binatang buas dipelihara. Jangan kau campakkan dirimu pada kecelakaan. Hari ini tunduk, mungkin lusa, besok lusa tidak tunduk. Marah, harimaunya dimakan, maka itu namanya mencampakkan diri pada kecelakaan, kebinasaan. Demikian. Cukup. Demikian kajian kita. InsyaAllah kita akan sambung di pertemuan datang pada pasal ke-7, yakni adab persaudaraan karena Allah, cinta dan benci karena Allah,
subhanahu wa ta'ala. Banyak maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.